main-main. Semakin besar cinta pada Allah, semakin besar kita cinta dengan kerja dakwah. Ya ikhwah, jadi zikir mengeluarkan. Lalu di tempat Ustadz itu ada tokoh-tokoh Kristiani, Letkol Marinir Martinus, Fred Staliwongso, Otto, Ana, sekarang semua sudah menjadi muslim. Ini bersama kawan-kawan yang menyertai Arifin menyaksikan di tengah ribuan jamaah beliau masuk Islam. Biasanya beliau aktif ke gereja hari Minggu, kalau kita zikir hari Ahad. Ada perbedaan antara Minggu dan Ahad. Subhanallah, hari itu karena jamaah semakin banyak, beliau mau keluar jam 6 pagi terlambat, terhalang sama ribuan jamaah zikir. Akhirnya beliau di rumah, nggak ikut zikir. Tapi speaker dipasang sebanyak 26 speaker keliling kompleks, karena jamaah yang datang 50.000 lebih. Nah beliau dengar, hari itu 3 yang masuk Islam, 2 Katolik, 1 Protestan. Ustadz selalu tanya, kenapa Anda masuk Islam? Bukankah banyak yang melakukan maksiat orang Islam? Koruptor di negeri Indonesia ini dilakukan oleh Pak Haji. Bahkan umat Islam dituduh teroris. Bagaimana? Kenapa Anda masuk Islam? Dengan cerdas dia menjawab, subhanallah, masuk Islam. Dengar beliau Letkol Marinir Martinus, wakil ketua keamanan gereja Sedepok. Akhirnya beliau sampaikan sama satpam, itu Ustadz muda mau nggak dialog dengan saya? Alhamdulillah Bang Iwan Arifin dipanggil Ustadz muda. Mudah-mudahan muda terus semangatnya dalam berdakwah. Subhanallah, dialoglah dengan beliau. Ketika mendengar mau dialog itu, Arifin langsung datang ke rumah beliau. Terkejut beliau datang, Arifin ketok pintu, terbuka. Subhanallah, Ustadz, ya Bapak Martinus, terima kasih, saya senang sekali berdialog dengan Bapak. Ringkas cerita hanya satu, Ustadz, ini istri saya tidak pernah marah dengan istri saya. Benar mah? Berapa tahun kita nikah? 32 tahun. Pernah papa marah? Tidak pernah. Karena saya pengagum Bunda Maria. Saya cuma tanya satu sama Ustadz, tolong jawab Ustadz. Bila Ustadz mampu menjawab benar, masuk akal sehat saya masuk Islam. Tapi kalau tidak, sebaiknya Ustadz pikir-pikir dengan agama Ustadz. Subhanallah, Ustadz berdoa mohon sama Allah agar diberi kemampuan, kecerdasan untuk menjawabnya. Saya cuma satu, Ustadz, saya pengagum Bunda Maria dan saya tidak pernah menyakiti istri saya. Saya cuma tanya satu, mengapa Muhammad kerjanya kawin melulu? Subhanallah, kalau itu pertanyaannya, Ustadz punya jawaban 16 alasan. Dari rahmat, mawaddah, dakwah, musaharah, faktor demografis dan sebagainya. Tidak dijelaskan secara rinci di sini, takut Pak Iwan dan kawan-kawan mengamalkannya. Subhanallah. Sampai contoh ketika menikahi Saudah, tertegun, terkejut beliau. Berdiri, Ustadz, bimbing saya masuk Islam. Allahu Akbar. Arifin bilang, bagaimana Pak Martinus? Di sini akadnya nanti walimahnya depan ribuan jamaah zikir. Siap Ustadz. Jadi beliau bersyahadat. Kemudian hari zikir bulan berikutnya depan puluhan ribu jamaah beliau bersyahadat. Arifin kasih nama Muhammad Yahya. Dan meninggal ketika perjalanan dakwah di Nusa Kambangan, di bus, satu persatu menceritakan nikmatnya hidayah. Pas giliran beliau, tangan beliau bergetar dengan kuat. Arifin ambil mix, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau meninggal dunia. Dan itu di Arifin dudukkan di samping, Arifin cium tuh. Beliau sudah meninggal. Setengah jam sampai di rumah sakit Ciamis, dokter masuk ke bus memastikan beliau sudah wafat.
lalu langsung kita mandikan. Subhanallah, tidak ada kotorannya, bersih, indah. Dan alhamdulillah setelah malam itu juga dikuburkan, jam 2 malam Arifin mimpi beliau datang pakaian putih, pakaian zikir, ngasih hadiah baju merah. Arifin terima. Nah, jadi bangun tidur dalam keadaan megang begini tapi nggak ada bajunya. Arifin bahagia. Lalu istri membangunkan, kakak, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mengubur beliau jam 10 malam, kelelahan, langsung mandi, tertidur. Pulang dari masjid subuh, istri almarhum datang ke rumah. Ngapain coba? Ngantar baju merah. Ini sebelum pergi ke Nusa Kambangan berdakwah sama Ustadz, ayah beli hadiah buat Ustadz. Ayah senang ngasih baju merah. Kenapa? Kata beliau, Ustadz Arifin itu bajunya putih terus. Emang bener, semuanya putih. Kamar Ustadz putih, cat rumah putih semua, kelambu putih semua. Semua putih, karena doa, harapan, pengen. Karena putih itu bisa mengingatkan kematian. Dan putih itu nisbal jamal, separoh keindahan. Orang jelek dengan pakaian putih, insya Allah tetap jelek. Separoh keindahan, bagus putih itu. Dan putih itu mengingatkan kita untuk takwa, untuk kebaikan. Makanya Nabi pakai semua warna, tapi pakai yang paling Nabi suka putih. Kalau sudah putih begini kan nggak mungkin ke diskotik, nggak mungkin maksiat pakaian putih begini, nggak mungkin pakaian putih ini merokok, nggak mungkin. Masa pakaian putih merokok? Fitnah itu. Loh, Ustadz saya lihat di kantongnya ada rokok, itu ada yang naruh. Apalagi pakai sarung tuh. Dan Ustaz selalu pakai sarung kemana saja, ikhwah. Taiwan, Hong Kong, selalu pakai ini. Ke Singapura pakai putih. Ya beginilah. Sarung terus. Subhanallah, senang. Sarung ini di Rasul menghabarkan dulu umat Musa, dan Nabi Musa mengatakan akan datang nanti umat terakhir akhir zaman, umat Nabi Muhammad, ciri khasnya 2, kata Nabi Musa. Apa ya Rasulullah? Dicabarkan oleh Nabi Musa, ciri khasnya 2, bil izar wal wudu. Mereka senang pakai sarung dan selalu menjaga wudu. Pakai sarung ini mudah kemana-mana, subhanallah. Tapi juga ada lapisannya, aman. Jadi kalau dikejar anjing, masih ada sisanya. Subhanallah, sarung ini membuat jadi indah dan bawaannya maunya ibadah saja. Coba kalau ikhwah pakai sarung, maunya ibadah saja dan mudah melepas di rumah. Kan itu alhamdulillah istri Ustadz hamil terus, berangkat hamil, pulang beranak, berangkat hamil, pulang beranak, berangkat hamil, pulang beranak. Target 12 anak. Alhamdulillah anak Ustadz yang nomor 1 sudah 4 tahun berturut-turut mendapat tahfidz award, penghargaan penghafal Quran terbaik. Yang nomor 2 juga juara. Ini karunia Allah, senang menghafal Quran, senang ke masjid. Chris, anak Ustadz setiap subuh sholat di mana, Chris? Di mana? Di masjid. Selalu di masjid. Dari umur 4 tahun dibiasakan pulang menghafal Quran. Maka itu sayang kalau seorang ustadz itu istrinya cuma hanya 1, sayang. Tidak boleh, harus banyak istri supaya banyak generasi yang soleh. Kecuali yang kerja di dubes. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, merubah akhirnya Pak Freds juga masuk Islam, kasih nama Ahmad Paujan. Oto masuk Islam, kasih nama Muhammad Jaka Ilham. Ana masuk Islam, kasih nama Fatimah Al Khair. Ini sudah 544 berarti yang masuk Islam. Kemarin 43, tambah lagi dengan Muhammad Ilham 544 masuk Islam. Biiznillah, zikir, belum lagi yang taubat.
Di depan komplek Ustadz ada namanya Johnny AO. Kerjaannya mabok terus, namanya AO. Rambutnya gondrong. Dan itu subhanallah, pemabok hebat. Satu-satu Ustadz pulang malam ditahan mobil Ustadz. Padahal kita ada 3 mobil. Di belakang pasukan Ustadz semua. Sudah turun mau gebukin Johnny AO. Ustadz yang tahan. Jangan. Ustadz yang malah minta maaf, maafkan ya Bang John. Besoknya Ustadz datang ke rumah Bang Johnny, bawa oleh-oleh. Senang beliau. Beliau makan oleh-oleh itu. Beliau lupa bahwa oleh-oleh yang beliau makan sudah diwiridkan malam harinya. Karena makanan, minuman yang dibacakan doa itu akan menjadi obat. Termasuk kita ini nanti, kita berzikir sebentar, ini akan jadi obat. Sakit apapun, minta minum, minta sama Allah minum air zikir. Karena itu Rasulullah bacakan Al-Fatihah pada air. Dan ada the power of water, keajaiban air yang ditilik orang Jepang, air-air doa itu mustajab. Ta'umus soleh dawa, kata Imam Syafi'i. Apalagi bekas minum orang yang taat kepada Allah jadi obat. Nyesal yang gak ada airnya, apalagi yang sudah habis airnya. Nah, ikhwatal iman, itu Johnny AO sekarang menjadi hamba Allah yang saleh. Setiap subuh di masjid, Arifin beri nama beliau sekarang bukan lagi Johnny AO, tapi Johnny Jikir. Alhamdulillah sejak beliau bertaubat, tidak ada lagi yang mabok daerah Mampang. Beliau datangin satu persatu dengan cara yang lembut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berzikir, kita berdoa. Hadirkan hati semua yang hadir. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini karunia Allah. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu Allah ilhamkan kesempatan dan kesenangan berzikir. Kesempatan dan kesenangan berzikir. Mari kita berzikir ikhwatal iman. Tundukkan kepala. Tidak penting lagi pakaian putih atau tidak, di atas panggung ini atau di bawah. Taruh di bawah saja, nggak apa-apa. Yang penting kita punya kesempatan sama untuk berdoa berzikir. Yang di atas silahkan semua, panitia berjalan, duduk silahkan berzikir. Kameramen terus kamera dengan terus berzikir. Semua berzikir. Doa-doa kita diijabah. Yakin Allah mendengar? Yakin Allah menatap? Yakin malaikat bersama kita? Yakin malaikat mengaminkan doa kita? Mari kita berdoa ikhwatal iman. Tundukkan kepala. Tutup kedua mata kita. Sebentar saja. Sudah lelah kita untuk dunia ini. Lelah untuk dunia ini. Pagi, petang, lembur, capek sudah untuk dunia. Coba sebentar saja, tidak lebih dari 20-15 menit hanya untuk Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Sore ini Kau sempatkan kami duduk di majelismu, berada di antara hamparan bumimu, dan bumi ini sedang tawaf mengitari matahari dalam keadaan bertasbih. Kami pun ingin bertasbih kepadamu ya Allah. Bukalah setiap hati kami yang hadir ya Allah, untuk merasakan lezatnya bertasbih kepadamu. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.